Terima kasih Anda masih di CNN Indonesia Live. Kita ikuti kembali jalannya sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau kita perbesar, kita dapat fokus, kita perbesar lagi out of focus. Jadi kita harus timbang-timbang sebesar apa yang bisa kita sesuaikan dengan mata kita. Jadi dari kemudian 4 kemudian baru saudara sebutkan kalau intinya itu untuk memastikan bahwa tidak ada editing apapun. Iya betul, begitu. Ya jadi kita bahan maupun kekurangan. Iya betul yang tadi sama sekali tidak ada. Tidak. Kita bisa pastikan tidak ada frame masuk, tidak ada frame keluar karena video itu rangkaian frame gambar dan tidak ada editing objek di sana, benar adanya. Baik, kami lanjutkan ahli. Ya. Sebelum masuk ke materi, sekedar penekanan nanti, kami masih tetap mempertanyakan validitas ya daripada hasil rekaman ini. Itu apakah rekaman CCTV yang sudah kita perlihatkan ini benar-benar diproduksi ya lewat sistem komputer atau server yang ada di kafe Olivier, dan itukah yang dimasukkan di dalam remove ya flash disk. Itu satu pertanyaan. Baru kedua, apakah ada serah terima langsung dari manajer kafe Olivier atas remove atau CCTV tersebut kepada penyidik Polri atau kepada saudara? Itu dua pertanyaan. Jadi ketika penyidik tiba di tempat kita, datang ke lab kita, ada prosedur yang harus dijalani, menjelaskan apa yang dibawa, miliknya apa, jelaskan fakta kasusnya apa. Karena barang bukti yang kita periksa jumlahnya yang banyak sekali, kita harus selektif secepat mungkin. Kita tidak bisa bekerja yang lambat, harus cepat. Dan ada formulir yang harus diisi, dia tanda tangan juga di sana. Kemudian saya tidak menanyakan di situ ya, lagi. di belakang itu sudah. Ya, di belakang. Apakah itu? Di belakang itu karena begini ya, kenapa kami pertanyakan mendalam ini? Ini kan menjadi dasar bagi majelis nanti mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di dalam CCTV ini. Pertanyaan yang pertama tadi dulu. Yang melakukan penyitaan adalah penyidik yang mulia. Ini ada BA sudah tadi ya. Jadi yang melakukan penyitaan penyidik yang dibawa penyidik ke kita. Jadi saudara menerima ini dari penyidik. Dari penyidik. Bukan lagi dari Olivier. Bukan Ya. Bukan. Ya. Baik. Kemudian ada beberapa hal yang menarik kami tanyakan terkait penjelasan yang sudah kita saksikan bersama. Coba diambil hikmahnya dulu atau analisis daripada perjalanan sejak kopi itu diantar oleh petugas Olivier ke meja 54 hingga diminum oleh korban kopi itu. Kejanggalan-kejanggalan apa yang saudara analisis di dalam CCTV tersebut? Ya. Bisa dijelaskan? Ya. Jelaskan apa saja yang agak janggal atau aneh menurut saudara? Dengan pemahaman rangkaian momen yang utuh dari rekaman video, kita bisa melihat ada beberapa kejanggalan yang dimulai ketika terdakwa duduk di meja nomor 54, kemudian dia bergeser ke ruang koktail. Di ruang koktail dia menoleh beberapa kali dengan fokus ke arah sekitar meja nomor 54 yang berjalan. Kemudian kembali lagi ke meja nomor 54, dia duduk di ujung sofa. Di ujung sofa itu tidak lama. Beberapa saat kemudian dia duduk ke tengah sofa dengan posisi segaris dengan CCTV pohon hias. Pohon hiaslah yang membuat CCTV itu terhalangi untuk merekam tanaman hias yang di tengah. Ya. Kemudian setelah dia terhalangi sama tanaman hias,
kemudian koktail datang, pelayan koktail menata senterpis yang tatakan menu, kemudian pelayan koktail selesai, terdakwa mengambil tatakan menu tadi, senterpis itu diambil diletakkan di ujung sini. Karena di ujung sini, paper bag yang awalnya tidak segaris sejajar tiga-tiganya digeser satu biar dia sejajar. Jadilah 3 paper bag, 1 senterpis di sini. Kemudian terdakwa mengambil sesuatu beberapa detik di dalam tas. Setelah mengambil beberapa detik di dalam tas, kemudian gelas kopi yang ada di depannya dibawa ke ujung yang nanti juga diminum sama korban. Setelah itu paper bag diambil ke belakang sofa. Selesai tidak ada kegiatan apapun, bergeser kembali ke ujung sofa dulu. Kembali sama CCTV. Jadi ada keanehan yang dia di ruang koktail menoleh ke meja 54 berkali-kali, yang dia geser tempat duduk yang kedua balik lagi ke sana, yang dia menata paper bag 3 dengan senterpis di situ. Tidak ada beberapa keanehan. Pembayaran close bill itu merupakan suatu keanehan. Saudara lihat di dalam CCTV ini karena barang ke sana juga baru dikirim atau baru sudah dibuat, sudah dilunasi. Kalau kita lihat sama-sama, kopi belum dibuat, duit sudah keluar. Iya. Jadi kalau kita sama-sama pesen kopi belum dibuat tapi udah bayar, udah close bill. Dan itu kalau kita biasa ke kalau misalnya ke kafe, close menutup pembayaran terus setelah kita kenyang yang mulia. Iya. Menurut saudara itu juga salah satu Suatu keanehan dari kacamata pengetahuan umum saya. Rentang waktu yang saudara katakan tadi ada dalam penguasaan terdakwa kopi itu di TB 54 sekitar berapa menit rentang waktu dalam penguasaan? Bisa saudara jelaskan? Saya agak Saya kira bisa diberbal. pukul 16.26 kopi di sini, kemudian 16.26 ke 17 itu 34 menit ditambah ketika diminum 18 sekarang ya 18 ditambah 18 itu 52 menit. Ya? 52 menit. Sekitar 52 menit. Ya, kopi datang hingga kopi diletakkan di sini hingga diminum sama korban. Tapi titik-titik rawan. Dalam kesaksiannya, ahli digital forensik Mabes Polri AKBP Muhammad Nuh menjelaskan analisisnya dari rekaman kamera CCTV frame demi frame kepada majelis hakim. Dan dari hasil rekaman CCTV tersebut, Jessica tampak tidak bisa diam mulai dari bar, meja kasir hingga berada di meja yang telah dipesannya. Meja tersebut kemudian tertutup tanaman sehingga ada beberapa gerakan detil yang luput dari jangkauan kamera CCTV. Dari CCTV tersebut, Jessica mengatur beberapa kantong kertas di atas meja, kemudian ia memindahkan salah satu kantong. Selain itu, terdakwa Jessica juga memindahkan gelas dari 3 minuman yang dipesannya untuk Hani dan juga Mirna sambil menoleh kiri dan kanan. Selanjutnya Jessica juga pindah posisi duduk beberapa kali. Dari CCTV juga terlihat kedatangan Mirna dan Hani. Kemudian proses mereka bertemu, minum hingga Mirna tidak berdaya berhasil terekam kamera. Dan selanjutnya sidang ini masih akan terus digelar hingga saat ini akan menentukan apakah kesaksian hari ini akan memberatkan ataupun meringankan Jessica Kumala Wongso. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa.